Di tengah banjir suamiku membuang kami di pinggir jalan demi selamatkan gundiknya yang akan melahirkan. Tapi 30 menit kemudian dia kembali dan histeris melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku selalu percaya, rumah bukan soal besar atau kecilnya bangunan, melainkan tentang siapa yang mengisinya. Dulu, sebelum semuanya berubah tanpa aku sadari, rumah kami hanyalah sebuah bangunan sederhana di sudut gang yang tidak pernah ramai. Dindingnya tidak tinggi, catnya pun mulai pudar di beberapa bagian. Tetapi setiap sudutnya menyimpan suara tawa yang pernah membuatku yakin bahwa hidupku sudah lengkap. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu sebelum matahari sepenuhnya muncul. Kebiasaan itu sudah melekat sejak aku menikah. Bukan karena dipaksa, melainkan karena aku ingin. Aku ingin memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum suamiku dan anak kami membuka mata. Lantai kusapu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Panci kuletakkan pelan di atas kompor. Semua kulakukan dengan hati-hati, seolah rumah ini makhluk hidup yang harus dijaga ketenangannya. Anakku biasanya bangun saat aroma nasi hangat mulai menyebar. Ia masih kecil, wajahnya selalu terlihat polos ketika baru terjaga. Rambutnya sering berdiri ke segala arah, membuatku tersenyum tanpa sadar. Aku akan mendekat, membenarkan selimutnya, lalu mengusap kepalanya perlahan. Saat itu, dunia terasa sangat sederhana. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain memastikan ia merasa aman. Suamiku berbeda. Ia jarang bangun pagi. Sejak awal pernikahan, ia selalu membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar terjaga. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, setiap orang punya ritme sendiri. Aku hanya akan menyiapkan air hangat dan meletakkannya di kamar mandi, lalu kembali ke dapur melanjutkan pekerjaanku. Kami menikah tanpa pesta besar. Tidak ada gedung mewah, tidak ada gaun yang terlalu rumit. Hanya akad sederhana dan doa-doa dari keluarga dekat. Saat itu, aku yakin kebahagiaan tidak membutuhkan banyak saksi. Cukup keyakinan kami berdua. Di awal pernikahan, suamiku adalah orang yang paling sering membuat rumah ini hidup. Ia memang bukan tipe pria yang banyak bicara, tetapi kehadirannya terasa. Ia pulang tepat waktu, duduk di ruang tamu sambil bercanda dengan anak, meski lelah seharian bekerja. Kadang ia hanya duduk diam, namun tangannya selalu mencari tanganku. Sentuhan kecil itu dulu sudah cukup membuatku merasa dihargai. Rumah kami kecil. Hanya 2 kamar, 1 ruang tengah yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi di belakang. Jika hujan deras, suara air akan terdengar sangat jelas di atap seng. Dulu, suara itu sering menjadi pengantar tidur yang menenangkan. Kami akan berkumpul di ruang tengah, menyalakan televisi meski jarang benar-benar ditonton. Anak bermain di lantai, aku melipat pakaian, suami duduk bersandar di dinding. Tidak banyak percakapan penting, tetapi suasananya hangat. Aku tidak pernah menuntut banyak. Sejak awal menikah, aku sudah menanamkan dalam diriku sendiri bahwa rumah tangga bukan tempat untuk berlomba-lomba meminta. Aku tidak menuntut barang mahal, tidak menuntut liburan, tidak menuntut perhatian berlebihan. Bagiku, selama suamiku pulang ke rumah dan anak kami tumbuh dengan cukup, itu sudah lebih dari cukup. Aku tahu penghasilan suamiku tidak besar. Aku tahu pekerjaannya melelahkan. Karena itu, aku selalu berusaha menjadi tempat pulang yang nyaman. Aku tidak pernah menanyakan hal-hal yang bisa membuatnya tertekan. Jika ia pulang dengan wajah lelah, aku hanya akan menyodorkan segelas air dan berkata, "Makan dulu." Kalimat itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak pernah kupikirkan panjang. Namun, perubahan itu datang perlahan. Tidak seperti badai yang langsung merobohkan rumah, melainkan seperti air yang merembes dari celah kecil, hampir tidak terasa, tapi terus-menerus. Awalnya, aku hanya menyadari jam kepulangannya yang semakin bergeser. Dulu, sebelum adzan maghrib, ia sudah sampai di rumah. Lalu menjadi setelah Isya. Kemudian semakin sering lewat tengah malam. Saat itu, aku masih berusaha berpikir positif. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa pekerjaannya mungkin sedang berat,
bahwa tuntutan hidup memang semakin besar. Aku tidak pernah menghubunginya berulang kali. Satu pesan saja sudah cukup. Jika tidak dibalas, aku memilih menunggu. Aku tidak ingin menjadi istri yang membuat suaminya merasa diawasi. Aku percaya, kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Namun, ada satu hal kecil yang mulai menggangguku, meski aku tidak pernah mengucapkannya. Ponselnya. Dulu, ponsel suamiku sering tergeletak sembarangan. Kadang di meja makan, kadang di sofa, kadang bahkan di lantai dekat anak bermain. Aku tidak pernah merasa perlu menyentuhnya. Itu bukan bagianku. Tapi belakangan, ponsel itu selalu ada di saku celananya atau di genggaman tangannya. Bahkan saat tidur, ia meletakkannya tepat di samping bantal. Aku tidak langsung mencurigai apapun. Aku hanya mencatat perubahan itu di sudut pikiranku, lalu mencoba melupakannya. Aku sibuk dengan rutinitasku sendiri. Mengurus rumah, mengurus anak, memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Tatapan suamiku juga berubah, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia masih melihatku, tetapi tidak seperti dulu. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Ketika aku berbicara, ia mengangguk, tetapi jarang benar-benar menanggapi. Aku sering harus mengulang kalimatku agar ia sadar aku sedang berbicara. Aku pernah bertanya pelan, "Capek, ya?" Ia menjawab singkat, "Iya." Hanya itu. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada cerita. Tidak ada keluhan. Aku tidak memaksa. Aku belajar menerima bahwa mungkin memang ada fase dalam pernikahan di mana jarak muncul tanpa sebab yang jelas. Anakku sering bertanya, "Ayah pulang jam berapa?" Aku selalu menjawab dengan nada yang sama, "Sebentar lagi." Padahal aku tidak benar-benar tahu. Tapi aku tidak ingin anakku merasa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku ingin ia percaya bahwa ayahnya akan selalu pulang. Malam-malam kami menjadi semakin sunyi. Televisi tetap menyala, tetapi tidak ada percakapan. Aku duduk di satu sisi, suamiku di sisi lain. Anak sudah tidur di kamar. Dulu, keheningan itu terasa nyaman. Sekarang, keheningan itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengendap di udara, menunggu untuk jatuh. Namun, aku tetap memilih percaya. Aku percaya bahwa setiap rumah tangga pasti melewati masa-masa seperti ini. Aku percaya bahwa kelelahan bisa membuat seseorang menjauh tanpa niat menyakiti. Aku percaya bahwa diam tidak selalu berarti ada yang disembunyikan. Setiap kali pikiran buruk mencoba masuk, aku mengusirnya dengan alasan-alasan yang masuk akal. Aku mengingat kembali hari-hari awal pernikahan kami. Aku mengingat bagaimana suamiku dulu memegang tanganku dengan erat saat kami berjalan berdua. Aku mengingat caranya menatap anak kami dengan kebanggaan yang tidak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Rumah ini pernah hangat. Aku yakin itu bukan ilusi. Aku berdiri di dapur suatu sore, mencuci piring sambil mendengarkan suara hujan yang mulai turun. Air mengalir dari keran, suara piring beradu pelan. Di ruang tengah, suamiku duduk sambil menatap ponselnya. Aku melirik sekilas. Ia tersenyum kecil, lalu cepat-cepat mengubah ekspresinya saat menyadari aku melihat ke arahnya. Aku berpaling kembali ke wastafel. Aku tidak bertanya. Aku memilih percaya. Karena saat itu, aku masih yakin bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Musim hujan datang tanpa pernah benar-benar berpamitan. Ia tidak sekadar turun lalu pergi, melainkan tinggal, menetap, dan seolah mengambil alih ruang-ruang kecil dalam hidup kami. Setiap pagi aku terbangun oleh suara rintik yang memukul atap seng dengan irama yang sama, berulang, seperti napas panjang yang tak kunjung habis. Langit jarang menampakkan warna cerah. Awan menggantung rendah, kelabu, dan membuat siang terasa seperti senja yang tertahan. Awalnya aku menganggapnya biasa. Musim hujan memang selalu datang setiap tahun. Aku sudah terbiasa dengan jalanan basah, pakaian yang lama kering, dan udara lembab yang menempel di kulit. Namun kali ini rasanya berbeda. Hujan tidak hanya membasahi tanah, tetapi juga perlahan meresap ke dalam keseharian kami. Lingkungan tempat kami tinggal mulai berubah. Selokan yang biasanya lancar kini sering meluap. Air keruh menggenang di sudut-sudut jalan. Anak-anak yang dulu bermain sore hari mulai jarang keluar rumah. Setiap kali hujan turun lebih deras dari biasanya,
Orang-orang saling bertanya apakah air akan naik lagi malam ini. Aku mulai menyimpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Bukan karena panik, tetapi karena kebiasaan baru yang terbentuk dari kekhawatiran kecil. Aku memindahkan dokumen ke dalam plastik, melipat pakaian dengan rapi, dan memastikan anak tidak bermain terlalu dekat dengan pintu depan saat hujan deras turun. Anakku mulai sering sakit di musim itu. Badannya panas, hidungnya tersumbat, batuknya terdengar berat meski usianya masih kecil. Setiap kali ia terbangun di malam hari karena sesak atau menggigil, aku langsung duduk di sampingnya. Tanganku otomatis meraba dahinya, mencari suhu yang tidak normal. Aku hafal betul ritme napasnya saat tidur dan tahu kapan sesuatu terasa tidak beres. Aku mengompresnya dengan air hangat, menenangkannya dengan suara pelan, meski hatiku sendiri sering gemetar. Saat hujan turun tanpa henti di luar, aku duduk di lantai kamar, memeluknya, mendengarkan suara air yang jatuh seperti tidak peduli pada siapapun yang terjaga di malam itu. Suamiku ada di rumah, tetapi rasanya seperti tidak sepenuhnya hadir. Ia tetap berangkat bekerja, tetap pulang, tetapi jarang terlibat dalam hal-hal kecil yang dulu ia lakukan tanpa diminta. Saat anak demam, ia hanya bertanya singkat sebelum kembali menatap layar ponselnya. Saat aku menyiapkan obat, ia tidak lagi mendekat, tidak lagi bertanya apakah aku butuh bantuan. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu ia lelah. Aku tahu pekerjaannya menuntut banyak tenaga dan pikiran. Namun, di tengah kelelahan itu, ada jarak yang tidak bisa kujelaskan dengan logika sederhana. Aku sering duduk sendirian di ruang tengah sambil menggendong anak yang rewel. Di luar, hujan turun deras, dan air mulai mengalir masuk ke halaman. Aku mengelap lantai berkali-kali, memastikan tidak licin. Tanganku bergerak cepat. Pikiranku penuh dengan hal-hal kecil yang harus dibereskan. Suamiku duduk beberapa langkah dariku. Ia terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu kembali tanpa mengatakan apapun. Keheningan di antara kami bukan lagi keheningan yang menenangkan. Ia terasa seperti ruang kosong yang tidak tahu harus diisi dengan apa. Percakapan kami berubah menjadi sesuatu yang singkat dan datar. Jika aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya hanya 1 atau 2 kata. Jika aku bercerita tentang anak, ia mengangguk tanpa benar-benar menatap. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Air di jalan depan rumah sudah setinggi mata kaki. Aku berdiri di depan pintu, memperhatikan arus kecil yang mengalir perlahan. Aku merasa cemas, meski tidak tahu harus mengungkapkannya kepada siapa. "Apa airnya naik?" tanyaku pelan. Suamiku melirik sekilas, lalu berkata, "Biasa." Hanya 1 kata itu. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada diskusi. Aku mengangguk dan menutup pintu kembali, membawa perasaan yang tidak bisa kutaruh dimanapun. Aku mulai merasa seperti menunggu sendirian di rumah yang dulu penuh dengan kebersamaan. Menunggu hujan reda, menunggu anak sembuh, menunggu suami kembali menjadi sosok yang kukenal. Setiap penantian terasa panjang karena tidak ada kepastian di ujungnya. Banjir mulai menjadi topik yang sering dibicarakan tetangga. Ada yang rumahnya sudah kemasukan air. Ada yang mulai mengungsi ke tempat lebih tinggi. Aku mendengarkan cerita-cerita itu sambil mengangguk, tetapi pikiranku melayang ke hal lain. Aku bertanya pada diriku sendiri apakah rumah tangga kami juga sedang mengalami banjir yang sama, hanya saja tidak terlihat oleh mata. Air memang selalu naik perlahan. Ia tidak pernah datang sekaligus. Ia merembes, mengisi celah-celah kecil, lalu tiba-tiba sudah berada di sekeliling kaki tanpa kita sadari kapan tepatnya itu terjadi. Aku mulai lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Mengurus anak yang sakit, menjaga rumah agar tetap aman, dan berusaha mempertahankan suasana yang terasa semakin rapuh. Aku tidak pernah mengeluh. Aku tidak ingin menambah beban siapapun. Namun, di dalam diriku, ada rasa sepi yang tumbuh tanpa suara. Kadang aku duduk di kamar mandi setelah memastikan anak tertidur, membiarkan air mengalir dari keran hanya untuk menutupi isak kecil yang tidak ingin kudengar sendiri. Aku menangis singkat, lalu menghapus air mata dan kembali keluar dengan wajah yang sudah kuatur sedemikian rupa.
Aku sering bertanya pada diriku sendiri kapan terakhir kali seseorang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku tidak menemukan jawabannya. Mungkin aku terlalu sibuk menjadi kuat hingga lupa bahwa aku juga manusia yang bisa lelah. Suamiku semakin jarang berada di rumah pada jam-jam yang biasanya kami habiskan bersama. Ia pulang larut, seringkali saat hujan sudah reda dan rumah dalam keadaan sunyi. Aku terbangun sebentar saat mendengar pintu terbuka, lalu menutup mata kembali, berpura-pura tidur. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Mungkin karena aku takut dengan percakapan yang tidak akan membawa kehangatan. Musim hujan terus berjalan. Tidak ada jeda panjang. Bahkan ketika matahari muncul, awan gelap tetap menggantung di kejauhan, seperti janji hujan berikutnya. Aku belajar hidup dengan waspada, dengan perasaan yang selalu siap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Banjir di luar rumah mungkin bisa surut dengan waktu. Air akan mengalir pergi, meninggalkan lumpur yang bisa dibersihkan. Namun, banjir yang kurasakan di dalam diriku terasa berbeda. Ia tidak terlihat, tetapi berat. Ia menggenang di dada, membuat napas terasa lebih pendek setiap harinya. Aku mulai merasa sendirian, meski tidak pernah benar-benar sendiri. Ada anak di pelukanku, ada suami di rumah yang sama, tetapi rasa kebersamaan itu terasa seperti kenangan yang perlahan memudar. Di suatu sore yang basah, aku berdiri di jendela, menatap hujan yang kembali turun. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari udara. Dalam diam, aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa semua akan kembali normal, bahwa rumah tangga kami cukup kuat untuk melewati musim ini. Namun, di balik keyakinan itu, ada suara kecil yang bertanya apakah aku sedang berusaha bertahan di tengah air yang terus naik tanpa pernah benar-benar mencari tempat yang lebih aman. Perubahan dalam hidup jarang datang dengan suara keras. Ia sering hadir dalam bentuk yang paling sederhana, hampir tidak pantas disebut masalah. Seperti retakan kecil di dinding rumah, tidak langsung merobohkan apapun, tetapi cukup untuk membuat kita berhenti sejenak dan bertanya apakah dinding itu masih sekuat dulu. Aku mulai menyadarinya pada hal yang sepele. Terlalu sepele, bahkan untuk dijadikan dasar kecurigaan. Ponsel suamiku tertinggal di meja makan suatu pagi. Ia sedang terburu-buru ke kamar mandi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benda itu tidak berada dalam genggamannya. Layar menyala sebentar, lalu redup, menampilkan notifikasi yang hanya sempat kulihat sekilas. Sebuah nama. Bukan nama yang kukenal. Aku tidak langsung bereaksi. Tanganku tetap sibuk merapikan piring. Pikiranku mencoba meyakinkan diri bahwa dunia ini luas, dan orang-orang saling berhubungan untuk berbagai alasan. Mungkin rekan kerja. Mungkin urusan yang tidak perlu ku ketahui. Aku tidak mengambil ponsel itu. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya mengingat nama itu, tanpa tahu kenapa. Nama itu sederhana. Tidak terdengar aneh. Justru karena kesederhanaannya, ia mudah melekat di ingatan. Aku mencoba mengusirnya dengan kesibukan. Menyiapkan sarapan, memastikan anak makan dengan baik, menyiapkan tas sekolah. Ketika suamiku kembali dari kamar mandi dan langsung meraih ponselnya, aku tidak menatapnya. Aku berpura-pura tidak menyadari apapun. Hari itu berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, aku berusaha membuatnya terlihat biasa. Suamiku berangkat kerja tanpa banyak bicara. Anak berangkat sekolah dengan senyum kecil. Aku membersihkan rumah sambil mengulang-ulang kalimat dalam kepalaku bahwa tidak semua hal perlu dipertanyakan. Namun, pikiran tidak selalu patuh. Nama itu muncul lagi di sore hari. Kali ini aku melihatnya dari kejauhan. Suamiku duduk di ruang tengah, ponsel di tangannya, jarinya bergerak cepat. Ia tersenyum kecil, bukan senyum yang biasa kulihat saat ia membaca berita atau menonton video. Senyum itu singkat, hampir seperti refleks. Saat menyadari aku berdiri tidak jauh darinya, ia langsung mengubah posisi duduk dan meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Aku tidak mengatakan apapun. Aku masuk ke dapur, menyalakan kompor, dan berpura-pura sibuk. Namun, ada rasa aneh yang menggelitik di dadaku. Bukan cemburu, bukan marah. Lebih seperti rasa bingung yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan.
Cara suamiku menutup pintu kamar lebih rapat saat menerima telepon. Cara ia membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Cara ia tampak gelisah jika baterainya hampir habis. Semua itu bisa dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Dunia sekarang memang melekat pada layar kecil itu. Aku tahu. Tetapi logika kadang kalah oleh perasaan yang tidak bisa diberi nama. Aku pernah bertanya, dengan nada yang sengaja kubuat ringan. Lagi sering dihubungi kantor, ya? Ia menoleh cepat. Terlalu cepat. Kenapa? Nggak apa-apa, jawabku, berusaha tersenyum. Lihat ponsel terus. Ia menghela napas, lalu berdiri. Kerjaanku memang begitu. Banyak yang harus diurus. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi ada ketegangan di sana. Seolah pertanyaanku bukan sekadar pertanyaan. Aku mengangguk dan tidak melanjutkan. Aku tidak ingin memperbesar sesuatu yang bahkan belum jelas bentuknya. Namun, sejak hari itu, suasana rumah semakin sulit dijelaskan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada tuduhan. Yang ada hanyalah jarak yang tumbuh di antara percakapan-percakapan kecil. Jika dulu kami berbagi cerita tentang hari masing-masing, kini percakapan kami hanya sebatas kebutuhan. Apa yang harus dibeli? Jam berapa anak tidur? Siapa yang akan menjemput besok? Aku sering menangkap tatapannya yang kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Saat kupanggil namanya, ia tersentak, lalu berkata, "Iya?" dengan suara yang sedikit terlambat. Aku mulai merasa seperti berbicara dengan seseorang yang setengah hadir. Anakku tidak mengerti apa yang terjadi, tentu saja. Ia hanya merasakan perubahan tanpa mampu menyebutkannya. Ia menjadi lebih sering menempel padaku, lebih jarang mencari ayahnya. Aku melihat itu dan hatiku terasa berat. Aku tidak ingin anakku tumbuh di tengah jarak yang dingin. Suatu malam, hujan turun deras seperti biasa. Anak sudah tidur lebih awal. Aku dan suami duduk di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Aku memberanikan diri untuk duduk lebih dekat. Bukan untuk bertanya, hanya untuk mengingatkan bahwa aku ada. "Besok kamu pulang jam berapa?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata, "Belum tahu." Aku mengangguk. "Kalau bisa jangan terlalu malam. Anak kangen." Ia menoleh. Tatapannya tajam sesaat. Aku juga capek. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Tetapi cukup untuk membuatku diam. Aku ingin berkata bahwa aku juga lelah. Bahwa mengurus anak dan rumah bukan hal ringan. Tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku memilih mengalah, seperti yang sering kulakukan. Aku mulai merasa bahwa setiap pertanyaanku dianggap sebagai beban. Setiap perhatianku dianggap sebagai tuntutan. Padahal aku hanya ingin memahami apa yang sedang terjadi. Namun, aku tidak ingin merusak apa yang masih tersisa dengan kecurigaanku sendiri. Nama asing itu tidak pernah muncul lagi di hadapanku secara jelas. Atau mungkin muncul, tetapi aku memilih tidak melihatnya. Aku tidak membuka ponsel suami. Aku tidak mencari-cari. Aku tidak ingin menemukan sesuatu yang belum tentu sanggup kuterima. Aku sering berkata pada diriku sendiri bahwa pernikahan bukan tentang mengetahui segalanya. Ada ruang pribadi yang harus dihormati. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Aku mencoba berpegang pada prinsip itu, meski hatiku sering bergetar. Namun, sikap suamiku semakin mudah berubah. Hal-hal kecil bisa memicu nada tinggi. Anak yang menjatuhkan mainan. Piring yang belum dicuci. Lampu yang lupa dimatikan. Aku merasa harus berjalan di atas garis tipis agar tidak memancing kemarahannya. Setiap kali ia marah, aku bertanya-tanya apakah kemarahan itu benar-benar ditujukan padaku, atau pada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Aku tidak berani menanyakan lebih jauh. Aku takut membuka pintu yang mungkin tidak bisa kututup kembali. Di tengah semua itu, aku memilih diam. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku peduli terlalu banyak. Aku memikirkan anak kami. Aku memikirkan rumah yang kami bangun bersama. Aku memikirkan janji-janji yang pernah diucapkan tanpa banyak saksi. Aku menelan kecurigaanku seperti menelan obat pahit. Perlahan, tanpa suara.
Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Bahwa setiap hubungan punya masa-masa retak yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Namun, retakan itu tetap ada. Tidak melebar, tetapi juga tidak hilang. Ia menunggu, seperti hujan yang menggantung di langit, siap jatuh kapan saja. Dan aku, di bawahnya, hanya bisa berharap bahwa ketika hujan itu turun, aku masih cukup kuat untuk berdiri. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku belum punya kebenaran apapun. Yang kupunya hanya perasaan yang tidak bisa kuterjemahkan, dan keputusan untuk tetap bertahan demi anak dan keutuhan rumah tangga yang masih ingin kupercaya. Aku masih percaya, meski kepercayaan itu mulai terasa rapuh. Peringatan tentang banjir datang lebih cepat daripada yang kupikirkan. Awalnya hanya berupa kabar dari mulut ke mulut, obrolan singkat di warung, atau pesan berantai di grup warga. Orang-orang mulai membicarakan curah hujan yang tidak biasa, sungai yang debit airnya meningkat, dan daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu terendam. Tidak ada kepanikan, hanya kewaspadaan yang pelan-pelan berubah menjadi kecemasan kolektif. Aku mendengarnya pertama kali dari tetangga depan rumah saat aku sedang menyapu halaman yang masih basah oleh hujan semalam. Ia berdiri di depan pagar, memegang payung meski hujan sudah berhenti. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ia berkata bahwa air sungai naik cukup cepat sejak dini hari, dan kemungkinan besar malam ini atau besok akan lebih parah. Aku mengangguk sambil mengucapkan terima kasih, lalu kembali masuk ke rumah. Di dalam, anakku sedang bermain di lantai dengan mainan kesayangannya. Aku duduk di dekatnya, memperhatikannya dengan perasaan yang tidak tenang. Kata-kata tentang banjir itu terus terngiang, seperti gema yang tidak mau pergi. Hari itu aku mulai melakukan hal-hal kecil yang terasa lebih berat dari biasanya. Mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, menyusun ulang rak, memastikan dokumen penting tersimpan aman. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan yang tidak ingin kupikirkan terlalu jauh. Suamiku terlihat berbeda sejak pagi. Ia lebih sering menatap layar ponselnya, alisnya berkerut, langkahnya tidak setenang biasanya. Ia menerima beberapa telepon, berbicara singkat, lalu menutupnya dengan wajah yang sulit kubaca. Aku tidak mendengar jelas apa yang dibicarakannya, tetapi nada suaranya terdengar tergesa. Aku ingin bertanya, tetapi kata-kata itu selalu tertahan. Aku memilih menunggu waktu yang tepat, meski aku sendiri tidak tahu kapan waktu itu akan datang. Menjelang sore, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras, lebih lama. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya, seolah hari dipaksa berakhir sebelum waktunya. Aku menutup jendela satu persatu, memastikan tidak ada celah bagi air untuk masuk. Anak mulai rewel, mungkin karena suara hujan yang semakin keras atau karena ia merasakan ketegangan yang tidak bisa ia pahami. Suamiku mondar-mandir di dalam rumah. Ia beberapa kali keluar masuk, menatap jalanan yang mulai tergenang air. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia langsung mengangkatnya, bahkan sebelum nada dering selesai. Ia jarang berbicara lama, tetapi cukup sering untuk membuatku merasa ada sesuatu yang mendesak. "Ada apa?" tanyaku akhirnya, berusaha terdengar biasa. Ia menoleh sekilas. "Banjir." Jawaban itu terlalu singkat untuk menenangkan. Aku ingin tahu lebih banyak, tetapi tatapannya sudah kembali keluar jendela. Aku menghela napas pelan dan kembali fokus pada anak, memeluknya lebih erat saat petir menyambar di kejauhan. Malam datang bersama hujan yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Air di jalan depan rumah sudah mencapai betis orang dewasa. Beberapa tetangga mulai memindahkan barang-barang mereka ke kendaraan. Ada yang mengikat perabot dengan tali, ada yang membawa tas besar berisi pakaian. Suara-suara itu terdengar jelas, bercampur dengan deru hujan dan gemuruh petir. Listrik padam tanpa peringatan. Rumah kami mendadak gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin yang segera kunyalakan. Anak memelukku erat, napasnya terasa lebih cepat dari biasanya. Aku mengusap punggungnya, mencoba menenangkannya meski hatiku sendiri berdebar tidak karuan. "Takut," katanya pelan. "Tidak apa-apa," jawabku, meski suaraku sedikit bergetar. "Ibu di sini." Di luar, suara air terdengar semakin dekat. Aku bisa mendengar arusnya mengalir di halaman, menyentuh ambang pintu.
Bau tanah basah dan lumpur mulai masuk ke dalam rumah. Aku merasakan dingin merambat dari lantai, membuat kakiku menggigil. Suamiku berdiri di dekat pintu, ponsel di tangannya, wajahnya diterangi cahaya layar. Ia tampak gelisah, sesekali menghela napas panjang. Aku memperhatikannya dari kejauhan, mencoba membaca apa yang ada di wajahnya. Ada ketegangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Apa kita harus pergi?" tanyaku dengan suara pelan. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar, lalu ke ponselnya, lalu kembali keluar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Akhirnya ia berkata, "Tunggu dulu." Jawaban itu membuatku semakin tidak tenang. Menunggu di tengah air yang terus naik bukan pilihan yang membuatku merasa aman. Aku memeluk anakku lebih erat, mendengarkan suara hujan yang seolah mengejek ketakutan kami. Air mulai masuk ke dalam rumah. Awalnya hanya sedikit, merembes di bawah pintu, lalu semakin banyak hingga membentuk genangan tipis di lantai. Aku mengangkat kaki anakku, memastikan ia tidak menginjak air dingin itu. Tanganku gemetar saat mencoba memindahkan beberapa barang yang masih terjangkau. Suamiku kembali menerima telepon. Kali ini ia berbicara sedikit lebih lama. Suaranya terdengar tegang. Aku tidak bisa mendengar jelas kata-katanya, tetapi aku menangkap nada panik yang ia coba sembunyikan. Setelah menutup telepon, ia berdiri diam beberapa saat, menatap lantai yang mulai basah. Aku melihat wajahnya berubah. Ada sesuatu yang seperti keputusan yang sedang dipertimbangkan, sesuatu yang berat dan mendesak. Aku ingin bertanya, ingin memintanya untuk berbagi beban itu denganku, tetapi kata-kata itu kembali tertahan. Anak mulai menangis. Suaranya kecil, tercekik oleh ketakutan. Aku menggendongnya, menepuk-nepuk punggungnya, mencoba menenangkan. Dalam pelukan itu, aku merasakan betapa rapuhnya kami di tengah situasi ini. Hujan tidak berhenti. Listrik tetap padam. Air terus naik, perlahan tapi pasti. Di dalam gelap dan dingin itu, aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan hanya takut pada banjir, tetapi takut pada apa yang akan terjadi setelahnya. Suamiku menatap kami, lalu kembali menatap ponselnya. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan, tetapi aku tahu satu hal. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah kami. Aku memeluk anakku lebih erat, berusaha melindunginya dari apapun yang akan datang. Di luar, hujan terus mengguyur tanpa ampun, seolah tidak peduli pada keputusan apa yang sedang dipertaruhkan di dalam rumah kecil kami. Air akhirnya benar-benar masuk ke rumah, bukan lagi sekadar merembes dari bawah pintu, melainkan mengalir pelan menyusuri lantai, membawa dingin yang menusuk telapak kaki. Genangan itu masih dangkal, tetapi cukup untuk membuat langkah terasa berat dan hati terasa semakin sesak. Setiap kali kakiku bergerak, air beriak kecil, mengingatkanku bahwa kami tidak lagi berada di tempat yang aman. Anakku meringkuk dalam pelukanku. Tangannya mencengkeram bajuku erat-erat, seolah aku satu-satunya benda yang bisa ia pegang di tengah dunia yang tiba-tiba berubah. Napasnya tidak teratur, diselingi isak yang tertahan. Aku mengusap rambutnya berulang kali, mencoba menenangkannya meski suaraku sendiri bergetar. Suamiku berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. Ia melihat air, melihat kami, lalu kembali melihat ponselnya. Cahaya dari layar kecil itu memantul di wajahnya yang pucat. Aku tidak tahu apa yang ia baca atau siapa yang ia hubungi, tetapi jelas ada sesuatu yang mendesaknya dari dalam layar itu. "Kita keluar sekarang," katanya tiba-tiba. Nada suaranya bukan nada ajakan, melainkan perintah yang tidak memberi ruang untuk bertanya. Aku menatapnya, mencoba mencerna kalimat itu di tengah kepanikan yang mulai menguasai pikiranku. "Sekarang?" tanyaku pelan. Hujannya masih deras. Ia mengangguk cepat. "Nanti keburu naik." Aku ingin bertanya kemana kami akan pergi. Apakah tempat itu aman? Apakah kami sudah menyiapkan cukup barang? Tetapi sebelum aku sempat menyusun pertanyaan itu, ia sudah bergerak. Ia mengambil jaketnya, memasukkan ponsel ke saku, lalu membuka pintu dengan gerakan tergesa. Udara dingin dan suara hujan langsung menyergap. Air di luar terlihat lebih tinggi dari yang kubayangkan. Jalanan berubah menjadi aliran yang bergerak pelan namun pasti.
Lampu-lampu rumah tetangga sebagian sudah mati, sebagian lain menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di permukaan air. Aku berdiri ragu di ambang pintu. Anakku semakin menangis, tubuhnya gemetar. Aku memeluknya lebih erat, mencoba melindunginya dari percikan air dan angin malam. "Cepat," kata suamiku lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. Aku melangkah keluar. Air langsung mencapai betisku, dinginnya membuatku terhuyung sejenak. Aku menahan napas, berusaha tetap berdiri tegak. Tanganku memegang anak dengan erat, takut ia tergelincir atau terlepas dari pelukanku. Kami berjalan menuju kendaraan dengan langkah yang tidak teratur. Suamiku berjalan lebih dulu, membuka pintu tanpa menoleh ke belakang. Aku mengikuti dengan susah payah, setiap langkah terasa seperti melawan arus yang tidak terlihat. Begitu masuk ke dalam kendaraan, aku segera menutup pintu, meski suara hujan tetap terdengar keras di luar. Anak menangis lebih kencang, suaranya pecah oleh ketakutan yang tidak bisa ia pahami. Aku duduk di belakang, memeluknya, mencoba menenangkan dengan kata-kata yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya percayai. "Tidak apa-apa," bisikku. "Sebentar lagi aman." Suamiku menyalakan mesin dengan gerakan kasar. Kendaraan bergerak maju, melewati genangan air yang memercik ke segala arah. Aku bisa merasakan getaran di bawah kakiku, mendengar suara mesin yang dipaksa bekerja di tengah kondisi yang tidak bersahabat. Ia menyetir dengan tergesa. Terlalu tergesa. Setiap kali aku hampir kehilangan keseimbangan di kursi, aku memeluk anak lebih erat. Aku ingin memintanya untuk pelan-pelan, untuk berhati-hati, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku ragu untuk berbicara. Ia tidak menanyakan apakah kami nyaman. Ia tidak menoleh ke belakang untuk memastikan anak baik-baik saja. Matanya fokus ke depan, rahangnya mengeras, tangannya mencengkeram kemudi seolah takut kehilangan kendali. Aku memperhatikan profil wajahnya dari pantulan kaca. Ada kegelisahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan hanya karena banjir. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya terburu-buru seolah waktu sedang mengejarnya. Anakku menangis tanpa henti. Aku mengusap punggungnya, menepuk-nepuk perlahan, tetapi suara hujan dan getaran kendaraan membuatnya semakin ketakutan. Ia menyembunyikan wajahnya di dadaku, napasnya pendek-pendek. "Pelan sedikit," kataku akhirnya. Suaraku hampir tenggelam oleh suara hujan. Ia tidak menjawab. Kendaraan tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Aku menelan ludah, merasakan perasaan tidak enak yang semakin menguat. Ada jarak yang terasa nyata di antara kami, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Jalanan yang kami lewati semakin gelap. Lampu-lampu jalan banyak yang mati. Air semakin tinggi di beberapa titik, membuat kendaraan tersendat. Setiap kali roda melewati genangan yang lebih dalam, aku menahan napas, takut mesin akan mati di tengah-tengah. Aku melirik jam, meski aku sendiri tidak tahu apa yang kutunggu dari waktu. Malam terasa semakin larut, hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Aku bertanya-tanya apakah keputusan keluar rumah malam itu benar-benar pilihan terbaik. Suamiku menerima telepon lagi. Ia mengangkatnya dengan cepat, berbicara singkat, suaranya tegang. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang ia katakan, tetapi nada suaranya membuatku semakin gelisah. Ia menutup telepon, lalu menambah kecepatan. "Kemana kita?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. "Sebentar," jawabnya singkat. Jawaban itu tidak memberiku apapun. Tidak ada arah, tidak ada kepastian. Hanya kata yang menggantung di udara, sama seperti hujan yang terus turun tanpa henti. Aku mulai merasa perjalanan ini bukan sekadar upaya menyelamatkan diri dari banjir. Ada tujuan lain yang tidak ku ketahui. Ada alasan lain di balik tergesanya suamiku. Perasaan itu membuat dadaku terasa sesak. Anakku mulai terisak lemah, kelelahan oleh tangis dan ketakutan. Aku mencium keningnya, merasakan kulitnya yang dingin. Aku ingin segera sampai di tempat yang aman, di mana ia bisa beristirahat tanpa suara hujan yang memekakan. Namun, semakin jauh kami melaju, semakin kuat rasa tidak wajar itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kepedulian kecil yang biasanya ada. Yang ada hanya kecepatan, keheningan yang tegang, dan perasaan bahwa sesuatu sedang disembunyikan dariku.
Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan-bayangan rumah yang terendam, pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin, dan jalanan yang berubah menjadi sungai kecil. Semua itu terasa seperti cerminan dari apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Segalanya bergerak terlalu cepat, tanpa sempat kupahami. Di tengah perjalanan yang basah dan gelap itu, aku menyadari satu hal dengan jelas. Malam ini bukan malam biasa. Keputusan yang diambil suamiku, cara ia memaksa kami keluar, dan sikapnya yang dingin membuatku merasa bahwa kami sedang dibawa menuju sesuatu yang belum siap kuhadapi. Aku memeluk anakku lebih erat, mencoba melindunginya dari ketakutan yang bahkan aku sendiri belum bisa kujelaskan. Hujan terus mengguyur, kendaraan terus melaju, dan di dalam dadaku, firasat buruk tumbuh tanpa bisa kuhentikan. Kendaraan itu akhirnya melambat di sebuah ruas jalan yang hampir tidak kukenal. Lampu-lampu di sekitar redup, sebagian mati, sebagian lain berkelip lemah seperti napas yang tersisa. Hujan masih turun deras, tidak lagi rintik yang bisa diabaikan, melainkan curahan berat yang memukul atap kendaraan tanpa henti. Air mengalir deras di sisi jalan, bercampur lumpur, membentuk genangan yang tampak semakin tinggi. Aku mengira ia hanya memperlambat laju karena jalan di depan terlihat lebih dalam. Aku masih memeluk anakku, menepuk punggungnya pelan agar ia tetap tenang. Tangisku sendiri kutahan rapat-rapat, karena aku tahu jika aku runtuh, anakku tidak akan punya tempat berpijak. Namun kendaraan itu tidak kembali melaju. Ia berhenti. Mesin masih menyala, tetapi kami benar-benar berhenti di pinggir jalan yang tergenang. Air hampir mencapai bagian bawah pintu. Hujan turun tepat di atas kami, seperti tirai yang menutup dunia dari pandangan. Aku menoleh ke arah suamiku. Kenapa berhenti? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya masih di kemudi, matanya menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras, napasnya berat. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu ia menoleh sedikit, tidak sepenuhnya menghadapku. Kalian turun di sini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Aku merasa seperti tidak mendengarnya dengan benar. Turun, ulangku pelan. Maksudnya? Ia membuka sabuk pengamannya dengan gerakan cepat. Turun sekarang. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk atau keputusan sementara. Tetapi wajahnya serius, terlalu serius. Tidak ada kebingungan di sana, hanya ketegangan dan sesuatu yang terasa seperti desakan. Hujannya deras, kataku, suaraku bergetar. Airnya tinggi. Anak kita. Aku tahu, potongnya cepat. Kalian turun saja. Tunggu di sini. Tunggu apa? Tanyaku. Napasku mulai tidak teratur. Di sini banjir. Gelap. Kita mau kemana? Ia mengusap wajahnya kasar. Aku harus pergi sebentar. Nanti aku balik. Kalimat itu terdengar begitu ringan keluar dari mulutnya, seolah ia hanya akan pergi ke warung sebentar, bukan meninggalkan istri dan anaknya di tengah hujan dan banjir. Sebentar kemana? Tanyaku lagi. Aku bisa merasakan suaraku pecah. Bawa kami saja. Apapun urusannya, kita bisa bareng. Ia menggeleng. Gerakan kecil, tetapi penuh penolakan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Aku memohon. Tolong. Anak kita ketakutan. Lihat dia. Anakku meringkuk lebih dalam di pelukanku. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin. Ia menangis tanpa suara, seperti sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata. Suamiku melirik ke belakang sebentar. Tatapannya jatuh pada anak kami, lalu berpaling lagi dengan cepat. Seolah jika ia menatap terlalu lama, ia akan goyah. Turun sekarang, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. Aku tidak punya waktu. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Dadaku terasa sesak, seperti ditekan sesuatu yang berat. Kamu mau ninggalin kami di sini? Tanyaku, suaraku nyaris tidak terdengar. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya meraih gagang pintu, membukanya sedikit, lalu menutupnya kembali karena air langsung masuk. Hujan menyembur masuk ke dalam kendaraan, membuat anakku tersentak ketakutan. Jangan, kataku cepat. Tolong, jangan begini. Aku mulai menangis. Tidak terisak,
Tetapi air mata jatuh begitu saja, bercampur dengan hujan yang masuk dari celah pintu. Aku tidak lagi peduli terlihat lemah. Aku hanya ingin suamiku sadar. Kita keluarga, kataku. Apapun masalahnya, kita hadapi bareng. Jangan tinggalkan kami di sini. Ia memejamkan mata sebentar. Aku berharap itu tanda bahwa ia sedang mempertimbangkan ulang, bahwa hatinya masih ada. Tetapi ketika ia membuka mata kembali, keputusannya sudah bulat. Aku janji balik, katanya singkat. Percaya saja. Percaya. Kata itu terasa begitu kejam keluar dari mulutnya. Setelah semua jarak, semua keheningan, semua perubahan yang tidak pernah ia jelaskan, ia masih meminta kepercayaan. Kalau kamu pergi sekarang, kataku pelan, suaraku gemetar. Aku tidak tahu apakah kami bisa bertahan. Ia tidak menjawab. Ia membuka pintu di sisi tempatku duduk. Air langsung masuk, dingin dan deras. Aku refleks mengangkat kaki anakku agar tidak terkena genangan. Turun, katanya lagi. Aku memeluk anakku lebih erat. Tolong, bisikku. Jangan lakukan ini. Namun tangannya sudah meraih lenganku, tidak kasar, tetapi cukup tegas untuk membuatku mengerti bahwa ia tidak akan berubah pikiran. Dengan gemetar, aku melangkah turun. Air langsung mencapai lututku. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku menurunkan anakku perlahan, memeluknya erat agar ia tidak terpeleset. Hujan mengguyur kami tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaian kami basah kuyup. Rambutku menempel di wajah, napasku terengah. Aku menoleh ke arah suamiku. Kamu yakin? Tanyaku untuk terakhir kalinya. Ia sudah duduk kembali di kursinya. Pintu tertutup. Mesin meraung sedikit lebih keras. Aku balik, katanya melalui jendela yang tertutup. Suaranya nyaris tidak terdengar oleh hujan. Lalu kendaraan itu bergerak. Aku berdiri terpaku, memeluk anakku di tengah hujan dan banjir, menatap lampu belakang kendaraan yang perlahan menjauh. Air di jalan beriak setiap kali ban kendaraan itu melaju, menciptakan gelombang kecil yang menghantam kakiku. Bu, anakku memanggil dengan suara kecil, ketakutan. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku terkunci. Dadaku terasa kosong, seperti ada bagian dari diriku yang tercabut paksa. Kendaraan itu semakin jauh. Lampunya semakin kecil. Hingga akhirnya hilang di tikungan gelap, meninggalkan kami dalam hujan, air, dan malam yang tidak ramah. Aku berdiri di sana beberapa detik, mungkin menit, aku tidak tahu. Waktu terasa tidak berjalan dengan normal. Aku hanya berdiri, memeluk anakku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suamiku meninggalkan kami. Bukan di rumah, bukan di tempat aman, tetapi di pinggir jalan yang tergenang, di tengah hujan, di tengah ketakutan anak kami. Aku tidak tahu harus kemana. Tidak ada rumah di dekat situ yang terlihat menyala. Tidak ada orang. Hanya suara hujan, air yang terus mengalir, dan tangis kecil di pelukanku. Aku merasa hancur. Bukan hanya karena ditinggalkan, tetapi karena aku menyadari bahwa keputusan itu diambil dengan sadar. Ia memilih pergi. Ia memilih meninggalkan kami. Aku berjongkok perlahan agar anakku tidak terlalu lama berdiri di air. Aku memeluknya erat, menutupi kepalanya dengan tubuhku sendiri, meski aku tahu itu tidak banyak membantu. Tenang, bisikku, meski suaraku bergetar hebat. Ibu di sini. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak yakin kata-kataku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melindungi anakku dari dunia yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Di tengah hujan dan banjir itu, aku merasakan sesuatu runtuh sepenuhnya di dalam diriku. Bukan hanya kepercayaan, tetapi juga keyakinan bahwa rumah tangga kami masih utuh. Malam itu, di pinggir jalan yang tergenang, aku tidak hanya ditinggalkan secara fisik. Aku ditinggalkan sebagai istri, sebagai pasangan, sebagai bagian dari hidup seseorang yang dulu berjanji akan selalu ada. Hujan tidak menunjukkan belas kasihan. Ia turun semakin deras, seolah ingin menghapus apapun yang tersisa di jalan itu, jejak ban kendaraan, suara mesin yang baru saja pergi, dan keyakinanku yang hancur berantakan. Aku berdiri memeluk anakku, tubuh kami basah kuyup, kaki kami terendam air yang dinginnya menggigit sampai ke tulang. Angin malam menusuk,
membuat tubuh kecil di pelukanku menggigil tanpa henti. Aku mencoba bergerak ke tepi jalan yang sedikit lebih tinggi, mencari pijakan yang tidak terlalu licin. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena air yang menahan, tetapi karena beban di dadaku yang semakin menekan. Aku menurunkan anakku sebentar untuk menyesuaikan pegangan, lalu segera mengangkatnya kembali ketika ia merengek pelan, ketakutan. Tangannya mencengkeram kerah bajuku, kukunya terasa menekan kulitku. "Bu, dingin," katanya lirih. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. "Iya, sabar, ya, ibu di sini." Kata-kata itu keluar seperti mantra yang kupaksakan pada diriku sendiri. Aku membungkus tubuh anakku dengan jaket tipis yang kupakai, meski aku tahu itu tidak cukup. Air terus naik perlahan, merayap di sekitar betisku. Lampu-lampu di kejauhan terlihat kabur oleh hujan, seperti titik-titik harapan yang terlalu jauh untuk digapai. Di tengah ketakutan itu, pikiranku justru berlari ke tempat yang tidak ingin kudatangi. Ke arah yang sejak tadi berusaha kuhindari. Ke arah pertanyaan yang kini tak lagi bisa kutepis. Kemana sebenarnya suamiku pergi dengan tergesa seperti itu? Aku menatap jalan gelap yang baru saja ia lewati. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak ada langkah kaki. Hanya hujan, air, dan aku. Dan di dalam kesunyian yang memekakan itu, potongan-potongan kecil dari masa lalu mulai menyusun diri, seperti puzzle yang selama ini kusimpan terpisah. Telepon-telepon yang selalu ia angkat dengan wajah tegang. Pesan yang tak pernah ia baca di depanku. Senyum kecil yang muncul sebentar, lalu menghilang ketika aku mendekat. Jam pulang yang semakin larut. Emosi yang mudah meledak tanpa sebab. Semua itu dulu kusingkirkan dengan alasan-alasan yang masuk akal. Aku memilih percaya karena percaya terasa lebih ringan daripada curiga. Namun kini, di pinggir jalan yang tergenang ini, kebenaran itu terasa mendesak, menuntut diakui. Aku teringat sebuah percakapan singkat beberapa minggu lalu. Saat itu hujan juga turun, meski tidak sederas malam ini. Ia menerima telepon di teras, berbicara dengan suara yang diturunkan. Aku tidak berniat mendengar, tetapi beberapa kata melayang ke dalam rumah. "Tenang, aku usahakan, jangan panik." Saat kutanya siapa yang menelepon, ia hanya menjawab singkat, "Urusan kerja." Aku mengangguk, seperti biasa. Ada juga malam ketika ia pulang dengan wajah pucat dan keringat dingin, padahal hujan tidak turun. Ia duduk lama di kamar mandi, lalu keluar tanpa berkata apapun. Aku menyodorkan teh hangat, ia menolaknya. "Lagi nggak enak badan," katanya. Aku tidak memaksa. Potongan-potongan itu kini terhubung dengan sendirinya. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku menelan ludah. Dadaku terasa panas, napasku tercekat. Di tengah hujan dan air yang terus naik, sebuah kemungkinan yang selama ini kutolak akhirnya berdiri tegak di hadapanku. Ia tidak pergi untuk mencari tempat aman bagi kami. Ia pergi untuk menyelamatkan orang lain. Orang yang lebih ia dahulukan daripada aku dan anaknya sendiri. Pikiranku berputar cepat, menyusun skenario yang terasa semakin masuk akal meski menyakitkan. Telepon-telepon itu, kegelisahan yang tak wajar, keputusan mendadak, alasan samar, permintaan untuk percaya, yang diucapkan tepat sebelum ia meninggalkan kami di pinggir jalan. Semua itu mengarah pada satu titik yang sama. Gundiknya. Dan bukan hanya itu. Ia akan melahirkan. Aku tidak tahu dari mana kepastian itu datang. Tidak ada pesan yang kubaca. Tidak ada pengakuan yang kudengar. Namun naluri seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu, menyatukan semuanya dalam satu kesimpulan yang dingin dan telak. Ia panik bukan karena banjir. Ia panik karena ada nyawa lain yang sedang menunggu pertolongannya. Nyawa yang bukan anakku. Amarah naik ke tenggorokanku, bercampur dengan rasa sedih yang membuat dadaku nyeri. Aku ingin berteriak. Aku ingin memanggil namanya, menuntut penjelasan, memaksanya kembali. Tetapi suara itu terperangkap di dalam diriku, teredam oleh hujan dan kenyataan. Anakku menggigil semakin hebat. Bibirnya mulai membiru. Aku segera menggeser posisiku, mencari bagian jalan yang sedikit lebih tinggi dan terlindung oleh pohon. Aku berjongkok, membiarkan air mencapai pahaku, lalu mendudukkan anakku di pangkuanku. Aku memeluknya erat,
mencoba memberikan kehangatan dari tubuhku sendiri. Aku mengusap punggungnya, menghitung napasnya agar tetap teratur. Setiap helaan napas kecilnya terasa seperti tanggung jawab yang harus kujaga dengan segenap tenagaku. Apapun yang terjadi antara aku dan suamiku, anak ini tidak boleh menjadi korban lebih jauh. Namun pikiranku terus diserbu ingatan. Hari-hari ketika aku menunggu dengan sabar. Malam-malam ketika aku menahan air mata agar tidak terlihat lemah. Keputusan-keputusan kecil untuk diam demi keutuhan rumah tangga. Semua itu kini terasa seperti pengorbanan yang dibalas dengan pengkhianatan paling sunyi. Aku teringat bagaimana ia pernah berkata bahwa kelelahan membuatnya berubah. Bagaimana ia pernah memintaku mengerti. Aku mengerti. Aku terlalu mengerti, sampai-sampai aku mengabaikan diriku sendiri. Aku mengabaikan tanda-tanda yang kini terasa begitu jelas. Di bawah hujan yang semakin deras, aku tertawa kecil tanpa suara. Tawa yang pahit dan patah. Betapa bodohnya aku, pikirku. Atau mungkin bukan bodoh, melainkan terlalu percaya. Air naik sedikit lagi. Aku merasakan arus kecil mendorong kakiku. Aku mengencangkan pelukan, memastikan anakku tidak terkena air lebih banyak. Jaket tipis itu sudah basah sepenuhnya, tidak lagi memberi perlindungan. Aku meraba dahinya, dingin. "Bu, ayah kemana?" tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada apapun malam itu. Aku menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana menjelaskan pengkhianatan kepada seorang anak yang masih menggantungkan rasa aman pada kata "Ayah"? Sebentar lagi, jawabku akhirnya, dengan suara yang hampir tidak kuakui sebagai milikku sendiri. "Ayah, lagi urus sesuatu." Aku tidak tahu apakah itu kebohongan atau hanya penundaan kebenaran. Yang ku tahu, aku tidak sanggup meruntuhkan dunianya malam ini. Hujan semakin lebat, seperti ingin memastikan bahwa malam ini akan diingat selamanya. Di dalam diriku, emosi bertabrakan tanpa aturan. Sedih karena dikhianati, marah karena ditinggalkan, pasrah karena aku tahu, bahkan jika ia kembali nanti, sesuatu telah berubah secara permanen. Aku memandang ke langit yang gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya awan tebal yang menumpahkan air tanpa henti. Aku bertanya pada diriku sendiri bagaimana aku bisa sampai di titik ini, berdiri di pinggir jalan yang tergenang, memeluk anakku, menyadari bahwa suamiku memilih perempuan lain di saat kami paling membutuhkan. Aku tidak tahu berapa lama kami bertahan di sana. Waktu terasa tidak bergerak. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Aku hanya fokus pada satu hal, menjaga anakku tetap hidup dan sadar. Aku mengusap lengannya, menggosok punggungnya, membisikkan kata-kata penguat yang kuambil entah dari mana. Di antara bisikan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi setelah malam ini, aku tidak akan membiarkan anakku merasa tidak dipilih. Jika ayahnya memilih jalan lain, aku akan menjadi jalan yang tetap. Di tengah banjir dan hujan, di antara rasa sakit yang belum selesai, aku menerima satu kebenaran pahit. Pengkhianatan itu nyata, dan ia datang terlambat. Saat aku sudah terlalu jauh berkorban, saat anakku sudah terlalu bergantung, saat semuanya seharusnya dijaga, bukan ditinggalkan. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang bercampur hujan. Di dalam pelukan yang semakin dingin itu, aku tidak lagi berharap pada kepulangan. Aku hanya berharap cukup kuat untuk melewati malam ini, dan cukup tegar untuk menghadapi hari esok yang pasti tidak akan sama lagi. Hujan masih turun ketika waktu seperti berhenti bergerak. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berdiri di sana, di pinggir jalan yang tergenang, di bawah lampu yang berkedip lemah, di antara suara air yang mengalir deras membawa sampah dan ranting. Tubuh anakku semakin lemas dalam pelukanku. Napasnya pendek-pendek, seolah udara malam terlalu berat untuk dihirup. Aku memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Menunggu hanya akan membuat kami semakin lemah. Aku harus melakukan sesuatu, apapun itu. Aku menggendong anakku lebih erat, mencoba melangkah menyusuri pinggir jalan, berharap menemukan rumah warga yang masih terang atau kendaraan yang melintas. Setiap langkah terasa seperti melawan arus nasib yang terus mendorongku ke belakang. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara sirene.
Aku tidak tahu apakah itu ambulans, mobil evakuasi, atau hanya bayangan harapan yang diciptakan oleh pikiranku sendiri. Aku berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun suara hujan kembali menelan segalanya. Anakku merengek lemah. Aku menyentuh pipinya, terasa semakin dingin. Rasa takut menjalar cepat, menyesakkan dada. Aku berbicara padanya terus-menerus, meski suaraku bergetar. Dengar ibu, sebentar lagi kita dapat tempat kering. Kamu kuat, ya? Entah sejak kapan, aku berhenti memikirkan suamiku. Bukan karena aku memaafkan, tetapi karena saat itu, ia tidak lagi menjadi pusat hidupku. Yang ada hanya aku dan anak ini, berdiri melawan malam yang kejam. Namun takdir rupanya belum selesai mempermainkan kami. Dari arah belakang, suara mesin kendaraan terdengar mendekat. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Aku menoleh dengan refleks, jantungku berdegup kencang. Cahaya lampu menembus tirai hujan, menyilaukan mata. Kendaraan itu berhenti mendadak beberapa meter dari kami. Aku mengenali suara mesin itu. Mobil suamiku. Tubuhku menegang. Ada dorongan untuk berlari menjauh, ada pula keinginan untuk berteriak marah. Namun kakiku justru terpaku. Pintu mobil terbuka dengan kasar. Suamiku keluar dengan langkah goyah, wajahnya pucat pasi, rambutnya basah menempel di dahi. Ia tidak langsung menatapku. Ia menatap ke arah jalan, ke arah genangan air di sekitar kami, ke arah anak yang kugendong. Matanya membesar, napasnya tersengal. Ia berjalan beberapa langkah mendekat, lalu berhenti tiba-tiba, seolah melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Tidak mungkin, gumamnya. Aku menatapnya tanpa berkata apapun. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan penyesalan yang kulihat di wajahnya, bukan juga kemarahan. Yang ada adalah ketakutan murni, ketakutan yang membuat seseorang terlihat rapuh dan hancur dalam sekejap. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku akhirnya, suaraku datar dan lelah. Ia tidak menjawab. Tangannya gemetar hebat. Matanya bergerak cepat, seolah mencari sesuatu di sekitar kami. Ia melangkah mendekat lagi, lalu berhenti tepat di depan kami. Pandangannya jatuh pada anakku, lalu naik ke wajahku. Kenapa kalian masih di sini? Suaranya pecah. Pertanyaan itu terdengar absurd. Akulah yang seharusnya bertanya mengapa ia meninggalkan kami. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, ia tiba-tiba menekuk lutut, hampir jatuh ke genangan air. Ia menopang tubuhnya dengan tangan, napasnya memburu. Ya Tuhan, katanya lirih, hampir seperti orang berdoa. Aku semakin waspada. Anakku bergerak gelisah, seolah merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Aku mundur satu langkah, melindunginya. Apa yang terjadi? Tanyaku lagi, kali ini lebih keras. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan karena hujan. Ada sesuatu di sana yang membuat bulu kuduku meremang. Ia menatapku seperti seseorang yang baru saja melihat mimpi buruk dan belum terbangun. Aku kembali karena... Ia terdiam, menelan ludah dengan susah payah. Aku melihat sesuatu. Kamu meninggalkan kami demi dia, kataku pelan, namun jelas. Katakan saja. Wajahnya menegang. Ia menutup mata sejenak, lalu mengangguk lemah. Pengakuan itu tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi cukup jelas. Dadaku terasa kosong, seolah semua rasa sakit sebelumnya kini berubah menjadi kehampaan. Dia baik-baik saja? Tanyaku, bukan karena peduli, melainkan karena ingin mendengar sendiri betapa kecilnya kami di matanya. Ia menggeleng cepat. Aku tidak tahu. Aku tidak sampai ke sana. Aku terkejut. Maksudmu? Ia berdiri tertatih, lalu menunjuk ke arah belakang, ke arah jalan yang baru saja ia lalui. Tangannya masih gemetar. Di jalan sana, airnya lebih tinggi. Aku terjebak macet. Lalu aku lihat sesuatu hanyut. Aku menunggu, napasku tertahan. Awalnya aku kira itu karung, atau sampah besar. Lanjutnya, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi ketika lampu mobilku menyorot, ia terdiam. Wajahnya berubah semakin pucat. Ia menggeleng berulang kali, seperti menolak ingatan yang memaksa masuk. Apa?
Desakku. Ia menatapku dengan mata yang basah dan ketakutan. Itu boneka bayi. Jantungku berdetak keras. Aku refleks memeluk anakku lebih erat. Boneka? Ulangku, mencoba tetap rasional. Iya, tapi di belakangnya, suaranya patah. Ada darah. Hujan seperti semakin keras. Atau mungkin hanya telingaku yang berdenging. Aku menatapnya, mencoba membaca apakah ini akal-akalan lain, alasan lain untuk menutupi dosanya. Namun ketakutan di wajahnya terlalu nyata untuk dibuat-buat. Aku berhenti, lanjutnya tergesa. Aku turun dari mobil. Dan saat aku mendekat, aku melihat sesuatu yang membuatku muntah. Ia menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Ada kain rumah sakit, ada label. Dan di situ tertulis nama rumah bersalin. Aku tidak berkata apapun. Kepalaku terasa ringan. Ada perasaan aneh merayap naik, bukan iba, bukan marah, melainkan firasat buruk yang menekan dada. Aku panik, katanya. Aku pikir itu ada hubungannya dengan dia. Aku menatapnya tajam. Jadi sekarang kamu ingat kami? Ia menggeleng cepat. Bukan itu maksudku. Aku kembali karena aku takut. Aku takut ada sesuatu yang salah. Aku takut. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun aku tahu apa yang ia maksud. Hujan, banjir, kehamilan, darah, sesuatu yang hanyut. Semua itu terhubung dalam benakku seperti benang kusut yang perlahan ditarik hingga membentuk pola yang mengerikan. Anakku bergerak lagi, batuk kecil terdengar dari dadanya. Aku segera fokus padanya, menepuk punggungnya perlahan. Kita harus pergi dari sini, kataku tegas. Anakku kedinginan. Suamiku mengangguk cepat, seperti orang yang akhirnya diberi perintah setelah kehilangan arah. Ia membuka pintu mobil, membantu kami naik dengan tangan gemetar. Saat mobil kembali melaju, aku menatap keluar jendela, ke arah jalan yang gelap dan tergenang. Di balik hujan dan malam, aku merasa ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang akan menghantui kami semua, bukan hanya malam ini, tetapi hari-hari setelahnya. Dan di dalam hatiku, tanpa aku inginkan, tumbuh satu ketakutan baru, bahwa pengkhianatan ini tidak hanya melukai pernikahan kami, tetapi juga telah menyeret kami ke dalam tragedi yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Mobil melaju pelan menembus genangan air. Wiper bergerak cepat, berdecit seolah ikut gugup. Di dalam kabin, tidak ada percakapan. Hanya suara hujan yang memukul kaca dan napas anakku yang masih tersengal di pelukanku. Aku menahannya agar tetap tegak, mengusap punggungnya perlahan agar batuknya mereda. Suamiku menyetir dengan kedua tangan mencengkeram kemudi terlalu erat. Bahunya tegang, rahangnya mengeras. Sesekali ia menoleh ke kaca spion, seperti takut sesuatu mengikuti kami dari belakang. Ketakutan itu nyata, bukan kepura-puraan, dan justru itulah yang membuatku semakin resah. Aku tidak bertanya kemana kami akan pergi. Bagiku, arah tidak lagi penting. Yang penting anakku keluar dari hujan dan dingin. Namun pikiranku tidak bisa berhenti bekerja. Kata-katanya tadi terus berputar di kepala. Boneka bayi, darah, kain rumah sakit, label. Aku menatap wajah anakku yang pucat. Ada kemarahan yang mendidih pelan di dadaku. Bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena semua ini terjadi di sekitar anak yang seharusnya tidak perlu tahu apapun tentang kebohongan orang dewasa. Ayah, suara kecil itu muncul lagi, lemah dan ragu. Suamiku tersentak. Iya, jawabnya terlalu cepat. Kita mau kemana? Ia terdiam beberapa detik. Cari tempat aman, katanya akhirnya. Suaranya parau. Sebentar lagi. Aku menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Tempat aman. Kata itu terdengar asing sekarang. Seolah-olah rumah, pernikahan, dan keluarga yang selama ini kupercaya sudah tidak layak disebut aman lagi. Mobil berbelok ke jalan yang lebih sempit. Lampu-lampu rumah penduduk terlihat redup. Beberapa pintu tertutup rapat, sebagian lain tampak terbuka dengan kursi dan meja ditumpuk tinggi, tanda orang-orang bersiap menghadapi banjir. Di salah satu sudut, aku melihat beberapa warga berdiri dengan jas hujan, berbincang tegang.
Wajah-wajah mereka tampak sama cemasnya dengan kami. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Suamiku mengumpat pelan. "Kenapa?" tanyaku. "Jalan depan ditutup," jawabnya. "Airnya terlalu tinggi." Aku menghela napas panjang. Rasa lelah menyusup ke setiap sendi tubuhku. Aku ingin turun, ingin mengetuk pintu rumah siapapun, ingin memohon tempat berteduh. Namun suamiku menyalakan kembali mesin dan memutar arah. Saat itulah aku melihat sesuatu di sisi jalan. Aku tidak yakin apakah itu nyata atau hanya bayangan. Di bawah lampu jalan yang redup, ada benda besar tersangkut di pembatas. Bentuknya tidak jelas karena air yang mengalir deras. Namun warna kainnya putih kusam, dan ada bercak gelap yang membuat perutku mual. "Berhenti," kataku tiba-tiba. Suamiku menginjak rem. "Kenapa?" Aku menunjuk keluar. "Itu." Ia menoleh, lalu tubuhnya langsung menegang. Wajahnya kembali pucat, bahkan lebih dari sebelumnya. Itu yang aku lihat," bisiknya. Aku tidak langsung turun. Aku memeluk anakku lebih erat, menutup pandangannya dengan bahuku. Aku tidak ingin ia melihat apapun. Suamiku turun dari mobil dengan langkah ragu. Air langsung mencapai betisnya. Ia mendekat perlahan, seolah takut benda itu akan bergerak. Aku membuka sedikit jendela, cukup untuk mendengar. Hujan membuat segalanya kabur, tetapi aku melihat jelas bagaimana tubuh suamiku bergetar. Ia berhenti sekitar 1 meter dari benda itu, lalu menunduk. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh, lalu jatuh lagi ke sisinya. "Ya Tuhan!" Suaranya terdengar, pecah dan gemetar. Aku menelan ludah. Ada dorongan untuk turun dan melihat sendiri, tetapi ada pula ketakutan yang menahanku. Sebagian dari diriku tidak ingin memastikan apapun. Namun suaranya berikutnya memaksaku bersiap menerima kenyataan. Ada darah yang sudah kering," katanya. "Dan ini benar kain rumah sakit." Aku memejamkan mata. Gambaran yang tidak kulihat justru terasa lebih kejam. Aku teringat semua pembicaraan tentang gundiknya yang akan melahirkan. Kepanikan suamiku. Telepon-telepon malam. Ketergesa-gesaan meninggalkan kami. Nama rumah bersalin itu, lanjutnya, suaranya hampir tak terdengar. Tempat dia kontrol selama ini. Kalimat itu seperti pukulan telak. Aku membuka mata, menatap punggungnya yang basah oleh hujan. "Jadi kamu tahu," kataku pelan. "Kamu tahu sejak awal." Ia menoleh, wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. "Aku tidak tahu ini akan terjadi," katanya cepat. Aku bersumpah. Aku tertawa kecil, getir. "Kamu tidak tahu banjir akan datang? Atau kamu tidak tahu bahwa meninggalkan istri dan anak di pinggir jalan adalah kejahatan?" Ia tidak menjawab. Kepalanya tertunduk. Aku tidak punya tenaga lagi untuk marah. Yang tersisa hanya rasa hampa yang dingin. Aku menatap keluar jendela, ke air yang terus mengalir, membawa entah apa saja di dalamnya. Aku membayangkan bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa hanyut tanpa sempat diselamatkan. "Masuk," kataku singkat. "Anakku butuh tempat kering." Ia menurut tanpa membantah. Saat ia kembali ke mobil, aku melihat matanya merah dan kosong. Ia menyalakan mesin, lalu melaju lagi tanpa arah yang jelas. Beberapa menit kemudian, kami akhirnya menemukan posko darurat di balai warga yang berada di tanah lebih tinggi. Lampu terang menyambut, dan beberapa relawan langsung mendekat. Aku turun lebih dulu, menggendong anakku. Seorang perempuan paruh baya membantu menyelimuti anakku dengan selimut tebal. "Anaknya kedinginan," katanya prihatin. Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa terlalu sempit untuk berbicara. Suamiku berdiri sedikit menjauh, seperti orang asing. Aku melihatnya berbicara singkat dengan seorang relawan laki-laki. Wajahnya terlihat semakin tertekan. Sesekali ia menoleh ke arahku, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk anakku yang mulai tertidur karena kelelahan. Di sekeliling kami, orang-orang berbisik, beberapa menangis, beberapa saling menguatkan. Namun di dalam diriku, ada jarak yang aneh. Seolah-olah aku berada di tempat yang sama, tetapi di dunia yang berbeda. Aku sadar satu hal malam itu, jalan hidupku telah berubah arah.
Tidak hanya karena pengkhianatan suamiku, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap telah menyentuh kami. Sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap, tetapi bayangannya sudah cukup untuk membuat napasku berat. Aku menatap suamiku sekali lagi. Di matanya, aku tidak lagi melihat pasangan hidup. Aku melihat seseorang yang membawa rahasia besar, dosa yang belum selesai, dan rasa takut yang akan terus mengejarnya. Dan aku tahu, apapun yang sebenarnya terjadi di balik hujan dan banjir malam ini, kebenarannya tidak akan berhenti menghantui kami begitu saja. Balai warga dipenuhi bau lembab, kain basah, dan kelelahan. Lampu-lampu neon menyala terang namun dingin, memantulkan wajah-wajah pucat yang duduk bersandar di dinding atau berbaring di tikar seadanya. Anak-anakku, bukan hanya anak kandungku, tetapi semua anak yang malam itu terjebak banjir, tertidur dengan napas berat, seolah tubuh kecil mereka dipaksa dewasa lebih cepat oleh keadaan. Aku duduk memeluk anakku, merasakan hangat tubuhnya perlahan kembali. Selimut yang diberikan relawan cukup tebal, tetapi dingin di dadaku tidak kunjung pergi. Pikiranku terus kembali ke jalan yang tergenang itu, ke kain putih yang hanyut, ke darah yang disebutkan suamiku dengan suara nyaris putus. Aku tidak bertanya lagi. Ada bagian dari diriku yang belum siap mendengar kebenaran sepenuhnya. Aku takut, jika semuanya diucapkan dengan jelas, tidak akan ada lagi ruang bagiku untuk bernapas tanpa rasa sesak. Suamiku duduk beberapa meter dariku. Ia tidak berani mendekat. Tangannya sibuk mengusap wajah, rambutnya, lalu mengusap lagi, seolah ingin menghapus sesuatu yang melekat. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan pijakan, berdiri di tepi jurang yang ia gali sendiri. Beberapa relawan mondar-mandir membawa termos, membagikan minuman hangat. Seorang ibu menyapaku dengan senyum lemah, menanyakan kondisiku. Aku menjawab seperlunya. Kata-kata terasa terlalu berat untuk dikeluarkan. Sekitar 1 jam kemudian, suasana balai berubah. Pintu terbuka, beberapa orang berseragam masuk dengan wajah serius. Mereka berbicara dengan ketua warga, lalu dengan para relawan. Nada suara mereka rendah, tetapi cukup tegang untuk membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku melihat suamiku menegang. Ia berdiri perlahan, seolah tahu pembicaraan itu ada hubungannya dengan apa yang ia lihat di jalan. Seorang petugas mendekat ke arah kami. "Maaf, Pak," katanya pada suamiku. "Tadi Anda melapor menemukan benda mencurigakan di aliran banjir." Suamiku mengangguk kaku. "Iya." "Apa Bapak bersedia menunjukkan lokasinya?" Aku menatap mereka bergantian. Dadaku berdebar lebih cepat. "Sekarang?" tanyaku tanpa sadar. Petugas menoleh padaku. "Kami harus bergerak cepat, Bu. Air masih naik. Kalau benar seperti laporan, ini tidak bisa ditunda." Suamiku menatapku. Ada permohonan di matanya. Bukan permohonan agar aku memaafkan, melainkan agar aku mengizinkannya pergi. Ironis. Ia kembali meminta izin setelah semua yang ia lakukan. Aku menunduk menatap anakku yang tertidur. Aku mengangguk pelan. "Pergilah." Ia menghela napas, lalu mengikuti petugas keluar. Langkahnya berat, seolah setiap meter menjauhkannya dari sisa-sisa hidup yang masih ingin ia pertahankan. Malam kembali sunyi setelah pintu tertutup. Namun kesunyian itu terasa rapuh. Aku duduk memeluk anakku, mencoba menenangkan diri. Di sekelilingku, bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang bertanya-tanya. Dugaan-dugaan muncul, sebagian terlalu liar, sebagian terlalu dekat dengan kenyataan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Namun bayangan terus datang tanpa diundang. Aku teringat perempuan itu, yang selama ini hanya hadir sebagai bayang-bayang di rumah tanggaku. Aku tidak tahu wajahnya, tidak tahu suaranya. Tetapi malam ini, ia terasa sangat nyata. Terlalu nyata. Apakah ia selamat? Apakah ia tahu kemana bayi itu pergi? Atau justru ia menjadi bagian dari tragedi yang hanyut bersama banjir? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Beberapa jam berlalu. Hujan mulai reda, tetapi udara tetap berat. Anak-anak mulai terbangun satu persatu. Aku menyuapi anakku air hangat, mengusap rambutnya. Ia menatapku dengan mata yang masih menyimpan ketakutan. "Ayah kemana?" tanyanya lagi. Aku terdiam sejenak.
Kali ini aku tidak ingin berbohong. Namun aku juga tidak ingin menghancurkan dunianya. Ayah, sedang bantu orang, jawabku pelan. Ia mengangguk, meski aku tahu ia tidak benar-benar mengerti. Menjelang dini hari, pintu balai kembali terbuka. Suamiku masuk bersama 2 petugas. Wajahnya semakin pucat, matanya kosong. Pakaiannya basah, lebih basah dari sebelumnya. Ia tidak langsung menatapku. Aku berdiri perlahan, menghampirinya. Bagaimana? Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tangannya mengepal, lalu terkulai. Mereka membawa benda itu, katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Untuk diperiksa. Benda apa? Tanyaku, meski jantungku sudah tahu jawabannya. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya malam itu, air mata jatuh dari matanya. Bukan tangisan keras, melainkan air mata yang mengalir tanpa suara, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Aku tidak bisa bilang apa-apa sekarang, katanya. Belum ada kepastian. Aku mengangguk pelan. Anehnya, aku tidak merasa lega. Justru ketidakpastian itu terasa lebih kejam. Kebenaran yang ditunda seperti luka yang tidak dijahit, terus menganga dan berdarah pelan. Aku kembali ke tempat dudukku, memeluk anakku. Suamiku duduk di sisi lain ruangan, sendirian. Jarak di antara kami terasa lebih jauh daripada sebelumnya, bukan karena fisik, tetapi karena sesuatu telah runtuh tanpa bisa diperbaiki dengan kata maaf. Malam itu tidak memberi jawaban. Ia hanya meninggalkan jejak ketakutan, rasa bersalah, dan firasat bahwa apapun yang akan terungkap nanti, tidak ada satupun dari kami yang akan keluar sebagai orang yang sama. Di luar, air masih mengalir pelan, membawa sisa-sisa hujan. Dan aku tahu, seperti banjir itu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, entah kami siap atau tidak.